Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester ini saya mengajar mata kuliah OMPI ya. OMPI itu Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, di mana mata kuliah OMPI ini deskripsi mata kuliahnya mahasiswa mampu memahami konsep dan pencapaian atau perancangan organisasi serta manajemen perusahaan industri, menjelaskan analisis, evaluasi, perbaikan dan perancangan suatu organisasi agar dapat mengaplikasikannya dalam perusahaan industri jasa maupun manufaktur. Itu kaitannya dengan deskripsi mata kuliah. Sedangkan materi OMPI itu meliputi pengertian manajemen, proses dasar manajemen, pengertian dasar organisasi, dimensi konseptual, itu bisa analisis lingkungan, bisa teknologi organisasi, dan struktur organisasi dan desain, termasuk pendekatan perancangan organisasi, dan yang terakhir itu ada sasaran dan efektivitas organisasi. Sedangkan capaian mata kuliah itu memahami siklus manajemen dan peranannya dalam pengoperasiannya sistem terintegrasi dalam suatu perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami konsep dasar pengorganisasian suatu perusahaan. Sedangkan sub capaian mata kuliah, yang pertama mampu memahami tentang fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Yang kedua, mampu memahami tentang konsep organisasi dalam suatu perusahaan. Jadi yang ketiga, mampu menerapkan tentang sasaran dan efektivitas organisasi dalam suatu perusahaan. Itu capaian sub capaian mata kuliah OMPI. Berikutnya tentang RPS. Jadi RPS itu rencana pembelajaran semester. Nama RPS. Di dalam RPS itu ada suatu materi, ada silabus singkat, ada kontrak perkuliahan, ada rencana tugas dan evaluasi mahasiswa dalam satu semester. Seperti misalnya tugas yang akan saya berikan. Jadi tugas yang saya berikan itu misalnya bentuk tugas makalah. Judul tugas, perancangan struktur organisasi sesuai fungsi manajemen. Atau deskripsi tugas, tuliskan objek garapan tugas dan batasannya, relevansi dan manfaat daripada tugas yang akan saudara kerjakan. Itu tentang bentuk atau deskripsi daripada tugas. Sedangkan metode pengerjaannya itu yang pertama memilih dan mengkaji perancangan organisasi sesuai dengan fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi tentang manajemen. Yang kedua, membuat ringkasan dari perusahaan yang mempunyai sasaran jelas. Yang ketiga, menentukan judul makalah dengan objek yang berbeda. Yang keempat, menyusun makalah secara kelompok. Yang kelima, menyusun bahan slide presentasi makalah. Yang terakhir, presentasi makalah kelompok di dalam kelas. Ini
ada beberapa metode pengerjaan tugas. Jadi mengikuti apa yang saya sampaikan. Sedangkan bentuk dan format luaran biasanya bisa atau satu objek garapan. Jadi menyusun makalah perancangan struktur organisasi sesuai fungsi manajemen. Yang kedua, bentuk luarannya bisa berupa makalah. Makalah itu ditulis dalam bentuk Microsoft Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar penulisan makalah. Yang kedua juga slide presentasi berupa PowerPoint atau terdiri dari teks, gambar, animasi atau video minimal 10 slide dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Jadi bagaimana saudara membuat suatu makalah itu sedemikian rupa sehingga dilengkapi dengan gambar maupun animasi sehingga mudah untuk menjelaskannya. Berikutnya tentang indikator atau bisa kriteria dalam bobot suatu penilaian. Jadi ringkasan hasil kajian literatur itu usahakan yang masih baru, bisa jurnal juga, itu bobotnya 20%. Jadi ringkasan literatur dengan sistematika dan format yang telah ditentukan kemutakhirannya mungkin 5-10 tahun terakhir, dan kejelasan atau ketajaman meringkas termasuk kerapian tulisan. Jadi untuk menghindari copy paste itu diusahakan untuk yang rapi atau sesuai pemahaman saudara. Yang kedua, makalah perencanaan organisasi itu bobotnya mungkin 30%. Itu meliputi ketepatan sistematika penyusunan makalah sesuai dengan standar penulisan. Yang kedua, ketepatan tata tulis makalah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kerapian makalah yang dikumpulkan. Yang keempat, kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word dalam menulis suatu makalah. Sehingga indikator yang ketiga atau penyusunan slide presentasi itu kurang lebih 20%. 20% itu meliputi tentang jelas dan konsisten, sederhana, inovatif, menampilkan gambar dan font yang mudah dibaca, mudah dipahami, jika diperlukan didukung dengan gambar dan video yang relevan terhadap judul makalah saudara. Yang keempat, presentasi itu bobotnya 30%, jadi bahasanya komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, termasuk kejelasan dan ketajaman paparan, penguasaan media, presentasi, dan lain-lainnya. Itu tentang beberapa indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Sehingga proses pembelajaran selama 1 semester, itu pertemuan 1 sampai 14 itu secara lembaga, itu ada 4 nilai. Jadi yang pertama mungkin tugas 1, ada kuis 1, tugas 1 mungkin 20%, kuis 1 30%, ada tugas 2-nya 20%, kuis 2-nya 30%. Jadi untuk nilai proses itu 100%, itu secara lembaga diambil 70%, sedangkan evaluasi capaian pembelajaran atau ECP-nya itu 30%. Jadi A dan B 100%. Mungkin itu kaitannya dengan penilaian. Berikutnya tentang kisi-kisi ya. Kisi-kisi mungkin jadi dari evaluasi itu kisi-kisi saya mungkin dalam saya mengevaluasi bisa
dilihat seperti ini. Kunjungi web perusahaan BUMN untuk mendapatkan gambaran tentang struktur organisasi dan manajemen perusahaan tersebut. Kenapa BUMN? Karena di dalam BUMN itu ada laporan tahunan, sehingga lengkap sekali, bukan hanya struktur organisasi, bisa macam-macam, ada 7 poin termasuk keuangan juga ada di dalam BUMN. Sehingga yang pertama itu deskripsikan salah satu contoh laporan tahunan yang ada tentang manajemen perusahaan yang saudara amati. Yang kedua, jelaskan struktur organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, ini kisi-kisi soal dari saya. Mungkin selanjutnya tentang pertanyaan ya. Mungkin silahkan, mungkin ada beberapa yang mau tanya. Siapa dulu silahkan. Pak, ada yang banyak yang belum di ACC, Pak. Ya, bentar. Jatuh. Sudah ya? Halo? Ini Pak. Ya, silakan. Rizka Pak. Silakan. Bentar. Saya ingin bertanya, bagaimana merancang organisasi perusahaan yang efektif? Pertanyaannya, bagaimana merancang organisasi perusahaan yang efektif? Dalam merancang suatu organisasi perusahaan, bisa industri atau jasa, ya semua perusahaan itu, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan suatu tujuan organisasi. Jadi saudara tentukan dulu apa tujuan organisasi itu, karena menjadi pedoman yang dilakukan untuk mencapai hasil. Jadi organisasi apapun itu pasti punya tujuan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Disusun sebuah strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi setelah tujuan ditentukan, baru ada strateginya. Strategi apa yang akan saudara gunakan? Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi yang fleksibel, sehingga dalam organisasi tersebut tidak rancu, artinya tidak tumpang tindih antara tugas fungsi satu dengan lainnya, sesuai dengan fungsi manajemen, ya. Jadi ada 4 seperti planning, actuating, controlling itu, sehingga tidak tumpang tindih, sehingga berjalan sesuai dengan yang saudara rencanakan. Yang keempat itu menentukan siapa saja yang menjadi anggota dalam suatu organisasi, termasuk menentukan siapa saja yang menempati fungsi-fungsi tersebut. Ini kaitannya dengan SDM ya. Jadi kalau SDM itu ketika saudara menentukan, misalnya saudara seorang manajer menentukan karyawan atau staf atau bawahan saudara harus sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya keuangan ya, dari manajemen keuangan, dari marketing juga mungkin dari marketing, dari personalia mungkin juga bisa dari sarjana hukum, misalnya semacam itu. Karena ini suatu perusahaan. Perusahaan nanti terserah perusahaan apa yang akan saudara buat organisasinya. Sehingga antara kalau dalam perusahaan atau mungkin ketika saudara ingin mendirikan suatu perusahaan itu antara marketing dan produksi harus seimbang. Jadi kalau saudara produksi saudara bagus, nanti marketing tidak jalan, barang numpuk di gudang. Begitu juga sebaliknya, ya, barangnya marketingnya bagus, jalan terus, nanti produksinya tidak jalan. Nah, nanti juga ya percuma juga. Jadi antara marketing dan produksi itu harus jalan seiring. Mungkin itu ya dari siapa tadi? Pertanyaan dari siapa? Rizka ya. Ada lagi mungkin? Gimana? Halo? Iya Pak. Siapa ini?
Rosa. Ya, silakan. Mau tanya apa? Saya mau bertanya, tolong jelaskan 4 tahap dalam proses manajemen. Baik, jadi jelaskan 4 tahap dalam proses manajemen. Jadi dalam proses manajemen itu sesuai penjelasan saya yang tadi itu, yang pertama ada planning. Planning itu perencanaan ya. Jadi perencanaan itu merupakan definisi mengenai organisasi di mana di masa depan dan cara mencapai tujuannya. Atau perencanaan berarti menentukan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan, ditambah dengan penetapan atau tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Itu namanya planning atau perencanaan terlebih dahulu. Sehingga yang kedua itu ada pengorganisasian. Biasanya perencanaan itu mencerminkan organisasi yang mencoba untuk menyelesaikan rencana organisasi. Jadi pengorganisasian melibatkan penetapan dan pengelompokan tugas suatu departemen atau bagian, ya. Bagian itu unit-unit tertentu yang keterkaitan dalam suatu perusahaan organisasi tersebut, dan alokasi berbagai sumber daya ke berbagai departemen melalui pengorganisasian, sehingga pengorganisasian itu diharapkan bersifat lebih sistematik dan tim lebih mempunyai tanggung jawab. Masing-masing unit itu pasti punya tanggung jawab. Hal itu berguna untuk manajemen pribadi menempati posisi yang seharusnya. Jadi sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing karyawan atau masing-masing SDM tersebut. Sehingga yang keempat itu kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi memberikan atau menjadi fungsi manajemen yang semakin penting. Sehingga kepemimpinan adalah penggunaan pengarah untuk memotivasi karyawan. Jadi memberikan suatu semangat, dorongan terhadap karyawan sehingga bisa bekerja lebih rajin, sehingga organisasi berjalan maksimal. Pemimpin itu berarti menciptakan budaya dan nilai bersama, karena tim tadi ya. Jadi mengkomunikasikannya secara sasarannya kepada karyawan dan memberikan inspirasi atau motivasi tadi ya, agar karyawan berprestasi antara satu dengan lainnya. Begitu juga dengan pemimpin itu termasuk memotivasi sebuah departemen, bukan hanya satu unit saja, termasuk divisi atau unit-unit tadi, dan juga orang yang bekerja langsung dengan suatu manajer atau di bawah kendali suatu pemimpin atau manajer. Sehingga untuk poin yang keempat, pengendalian itu fungsi keempat dalam suatu proses manajemen, dan yang terakhir dalam proses manajemen, pengendalian atau controlling ini artinya memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Jadi seorang manajer juga harus memastikan bahwa organisasi yang mereka atur
bergerak menuju tujuan, yaitu tujuan daripada suatu organisasi. Demikian tentang proses daripada suatu manajemen. Jadi ada apa tadi yang pertama tadi ada planning, organizing, controlling, dan actuating. Mungkin itu 4 fungsi manajemen. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jiwa. Waalaikumsalam. Terima kasih.